Nirpot. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi di pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan kembali materi kita. Di materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Bapak siapkan dulu sebentar. Nih, untuk pembelajaran hari ini kita akan melalui Nirpot dengan bantuan bahan ajar ini. Jadi kepada teman-teman semuanya silahkan masuk ke website Nirpotnya dan masukkan kode yang akan muncul di layar ini. Jika ada kendala silahkan angkat tangan. Ini kodenya. Nanti di laman web Nirpot ada kolom untuk mengisi kode dari kode kelas ini. Ada yang kesulitan? Tidak ada, Pak. Nirpot ada bukan informasi soal. Itu tuh. Oke, karena semua sudah join semua di kelas Nirpot Bapak. Pertama, ada tujuan pembelajaran yang mendasari kita melaksanakan kegiatan hari ini. Yang pertama, bisa dilihat juga di device-nya masing-masing. Peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu memahami dan mengaplikasikan keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, silahkan anak-anak untuk menyelesaikan pretest yang telah Bapak buat sebelumnya. Apakah semuanya bisa melaksanakannya? Bisa, Pak. Silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Tridharma Agustiawan sudah menyelesaikan. Yang lain silakan dilanjutkan. Dari 30 kali percobaan. Dari sini kita bisa lihat semuanya menjawab dengan benar, tapi terdapat beberapa kali kesalahan kalian dalam menjawabnya. Seperti hal ini ada Pratama 33 kali percobaan, Natasha Azhara 20 kali. Ya. Untuk memperbaiki agar pemahaman kita lebih lanjut, kita lakukan pembelajaran melalui video yang telah Bapak siapkan. Silakan anak-anak mulai di device-nya masing-masing atau yang terdekat di pelajaran. Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkuk bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini.
Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Nah, bagaimana pada anak-anak? Apakah kalian sudah sedikit paham terkait permintaan dan penawaran? Sudah sudah, biar Bapak jelaskan sedikit melalui materi yang sudah Bapak persiapkan. Tadi ada permintaan dan penawaran. Siapa yang mau mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya terkait permintaan? Ya, Tridharma, silakan. Jadi kalau menurut saya permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang semacam ingin dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Ya, kurang lebih seperti yang Tridharma jelaskan. Jadi permintaan itu merupakan suatu jumlah atau barang jasa yang diminta oleh konsumen di pasaran. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan, rendahnya permintaan. Salah satunya harga dalam kaitannya materi kita hari ini. Jadi bisa disimpulkan juga kalau hukum permintaan itu terkait dengan harga. Semakin tinggi harga, maka semakin turun juga permintaan dari konsumen. Semakin rendah harga, semakin turun permintaan dari konsumen.
Dan selanjutnya penawaran. Bapak ringkas saja karena tadi sudah ada videonya. Penawaran merupakan suatu penawaran adalah jumlah barang yang ingin dan mampu ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam satu periode tertentu. Nah, dalam kaitannya hal ini juga pada harga barang. Jadi hukum penawaran merupakan semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka semakin rendah juga, semakin tinggi juga produk yang ditawarkan, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sehingga kita bisa menggambarkan kurvanya seperti yang di video tadi. Kalau permintaan kan sesuai dengan hukumnya, semakin tinggi, semakin rendah permintaan yang ada. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau hukum penawaran, dia berbanding lurus. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi juga penawaran produk oleh produsen. Selanjutnya ada yang namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu muncul ketika permintaan dan penawaran itu berada pada titik yang seimbang atau titik tengah, titik potong. Intinya keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, sehingga nanti akan keseimbangan pasar menjadi sebuah kunci dalam perekonomian perdagangan. Nah, seperti ini kurva yang Bapak jelaskan tadi. Ini kurva penawaran dan ini kurva permintaan. Dari kurva permintaan kita melihat kalau jumlah barangnya pada titik QA, maka tinggi tingkat harganya pada titik yang tertinggi nih, TA. Begitu pula sebaliknya, kalau harganya turun, permintaannya naik. Kalau di penawaran semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga barang yang diproduksi oleh produsen. Dan ini titik tengahnya merupakan titik yang paling seimbang oleh produsen dan konsumen. Nih, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, Bapak harap kalian mampu memahaminya. Dan sebagai catatan kita hari ini, Bapak ingin kalian mencoba game yang sudah Bapak buat melalui aplikasi platform Nearpod ini. Silahkan join dulu, kita bikin di pantai. Banyak sekali tema-temanya di sini, bisa dipilih. Nih, siapa yang jadi duluan? Dharma Agustiawan, Nabila Khairunisa.
Sambung lah. Apa ya Pak? Gamenya Ya. apa namanya Kak? Di game Nipot ini kita bisa mulai dari tema apapun, berbagai tema, karakter apapun itu bisa Yang lama. dicocokkan. Apa? Yang lama ya? Ini ada game lagi ya selain Banyak, seperti yang pertama tadi ada match pair, mencocokkan, ada lagi yang mengingat. Jadi itu tuh bisa membuat kita menambah dan melatih tingkat kognitif kita. Jadi Pak, kalau yang di sini kalian berlomba-lomba mencapai titik tertinggi berapa? Sudah jadi semua? Belum Pak, belum. Kau udah dari bulan Pengen bunyi dari hukum, jangan kembali-kembali jawabannya. siapa yang tahu? Anjir, salah pencet. Semua ada masuk ini.
Iya bisa lah ya, Pak, sengaja. Sengaja. Ulang baru. Jangan lebih maksa. Masih ingat berarti tadi ngomongan. Wow. Dia Nabila dari depan soalnya. Dia mau tidak ngomong. Dari pembelajaran kita hari ini yang awalnya kita melakukan pretest, mendapatkan nilai yang lumayan rendah, cukup rendah, dan setelah kita mempelajari pembelajaran ini melalui platform Hillport, kalian bisa meningkatkan pemahaman kalian. Itu Bapak rasa itu dikarenakan pembelajaran kita yang interaktif dari video-video pembelajaran, PowerPoint yang telah disiapkan, dan sedikit soal-soal. Jadi Bapak harap di sesi yang terakhir kali kalian bisa menyampaikan bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kita hari ini. Apakah akan senang? Apakah akan kalian gak suka pembelajaran ini? Nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan Bapak untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Ini banyak sekali fitur-fitur yang Bapak gunakan dalam platform Hillport ini, mulai dari pretest yang itu match pair, mencocokkan, terus ada video Bapak tautkan, ada PowerPoint juga, dan
post test terakhir seperti yang kalian lakukan tadi itu sangat interaktif dan sangat lucu. Dan ini juga sebagai untuk evaluasi Bapak bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Bapak harap pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.